Bagi Koni Rahakundini, tindakan Putin sama seperti Bung Karno bangun gerakan non-blok. Menurut aku ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Labas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun kepada Anda yang tengah menonton video di dalam ini channel. Dan kali ini Labas Studio tetapkan satu video yang berjudul Gemparkan Dunia. Rusia ikut jejak Indonesia lakukan gerakan non-blok. Wow, Rusia ikut jejak Indonesia guys. Dan sebelum itu video ini saya dapat daripada channel Jagat Militer guys. Seperti biasa jangan lupa berikan sokongan dan dukungan ke channel Jagat Militer dengan memberikan subscribe, like, share dan juga komen. Tanpa basa-basi guys. Ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Bagi Koni Rahakundini, tindakan Putin sama seperti Bung Karno bangun gerakan non-blok. menurut aku ya, sederhananya memberi pelajaran kepada Amerika Serikat dan NATO. Oh iya, justru ke sana. Oh iya, bahwa dunia ini nggak boleh dirun oleh satu orang saja atau satu negara saja atau satu kelompok saja. Dan bahwa itu melewati ke seluruh Ukraine karena dia udah kesel. Dan menurut saya wajar, dia kesel tuh dari 2008. Vladimir Putin. Iya dong. Kasus yang mana? Waktu begini, waktu USSR jatuh dan pecah, kemudian Lithuania, kemudian Latvia itu diambil NATO atau masuk ke dalam NATO, dia nggak apa-apa kan itu kan jauh. Tapi jauh-jauh hari dia udah bilang dong, Ukraine tuh jangan. Nah 2008 gitu ya? Ukraine dan Georgia diundang NATO untuk masuk. Ke dalam NATO. Di situ persoalannya. Di situ dia sudah bilang jangan. Ya. Dan dia bilang waktu itu 2008, Amerika Serikat be very careful. Lu bayangin nggak posisi gue nih? Kalau gue masuk ke Meksiko, lalu gue taruh juga rudal gue di Kanada, perasaan lu seperti apa? Kata Putin. Nah itu yang gue rasain kalau lu ambil Ukraine. Gitu loh. Jadi makanya Ukraine itu menjadi hotspot. Oh gitu. Rupanya guys. Oke. Jagat Militer. Secara fakta sejarah, sikap Presiden Vladimir Putin sudah sah dengan memperjuangkan Ukraina tidak bergabung dengan NATO lantaran tidak ingin hanya satu kelompok saja yang menguasai dunia. Hal itu disampaikan oleh ahli pertahanan dunia Koni Rahakundini Bakri. Ihwal invasi militer Rusia akan menyulut perang dunia 3. Koni menegaskan, permintaan Putin juga sangat sederhana agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Namun hal itu malah dilakukan Ukraina dengan ikut bergabung di Uni Eropa yang mayoritas bagian dari NATO. Menurut Koni, dunia saat ini sudah sama sekali tidak seimbang. Sebab posisi Rusia sudah merasa dikelilingi negara NATO. Dia melihat permintaan Putin sangatlah sederhana, yakni tidak ingin Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dia menjelaskan pada 2008 silam, Ukraina dan Georgia diundang NATO. Sesaat kemudian Putin sudah mewanti-wanti Ukraina untuk tidak terlibat dengan NATO. Namun kedua negara itu malah hadir dalam undangan tersebut. Kamu bayangkan perasaan Putin ke Amerika ini ya? Kalau saya taruh rudal di Kanada sama di Meksiko, jadi saya heran. Kalau sampai sekarang bersikeras sekali negara-negara ini untuk kemudian memaksa seolah-olah tindakan Ukraina itu betul. Menurutnya, yang dilakukan Rusia sama seperti Presiden Soekarno dengan menyuarakan gerakan non-blok agar tidak ada satu pihak saja yang menguasai dunia. Oleh karena itu, Koni menyayangkan sikap perwakilan RI di PBB yang memilih mendukung Ukraina dibandingkan dengan abstain seperti India dan negara sekutu Rusia lainnya. Dr. Koni bilang harus waspada, posisi Rusia dan Indonesia sudah dikelilingi kekuatan NATO. Pengamat militer dan intelijen Indonesia dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, Dr. Koni Rahakundini Bakri mengatakan posisi Federasi Rusia dan Indonesia adalah sama karena sama-sama sudah dikelilingi kekuatan militer asing aliansi North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Koni Rahakundini menanggapi press release Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto pada Jumat atas serangan Rusia yang hanya dalam waktu singkat mampu melumpuhkan sebagian besar infrastruktur militer Ukraina. Partai Demokrat Indonesia Perjuangan adalah partai politik yang tengah berkuasa dengan menempatkan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024. Koni Rahakundini Bakri mengatakan,
Jika Rusia langsung bergerak dengan serangan Ukraina yang ingin menjadi anggota NATO, akan tetapi Indonesia belum jelas melihat potensi ancaman dalam melakukan diplomasi politik. Koni Rahakundini Bakri mengatakan memang sangat tidak setuju tindakan kekerasan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina karena Ukraina bukan lawan imbang Rusia. Tapi manuver politik dilakukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky nekat menjadi anggota NATO yang secara otomatis berarti bermusuhan dengan Rusia di satu sisi bisa dipahami. Karena bagi Rusia, kedaulatan sangat mirip dan juga adalah prinsip pemerintah Republik Indonesia untuk hati-hati di dalam memberikan pernyataan sikap sehubungan dengan Rusia ke Ukraina. Karena posisi Rusia saat ini sama dengan Indonesia yang sudah dikelilingi kekuatan NATO. Ketika Ukraina dihajar Rusia, faktanya negara NATO dan Amerika Serikat tidak berani mengambil langkah lebih lanjut karena dihadapi frontal. Dampaknya juga akan lebih serius, yaitu semakin kompaknya kekuatan militer China dan Rusia. Apalagi Presiden Rusia Vladimir Putin sudah memperingatkan secara keras bagi anggota NATO untuk tidak ikut campur urusannya dengan Ukraina. Karena itu langkah antisipasi ancaman kedaulatan Rusia yang sangat mirip. Koni Rahakundini Bakri juga mengatakan aliansi kuat AUKUS, FPDA dan Fakta Pertahanan Arab NATO, Israel dan Sekutu Amerika Serikat lainnya di negara Arab sebuah kekuatan militer yang harus dicermati Indonesia. Kuat merupakan aliansi militer Amerika Serikat yaitu Jepang, India, dan Australia yang didirikan pada tahun 2017. Sementara AUKUS, sebuah fakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat didirikan pada 15 September 2021. Sementara The Five Power Defense Arrangement atau FPDA adalah serangkaian hubungan pertahanan bilateral yang dibentuk oleh serangkaian perjanjian multilateral antara Inggris, Australia, Polandia Baru, Malaysia, dan Singapura, semua anggota persemakmuran. FPDA ditandatangani pada tahun 1971 di mana 5 kekuatan harus berkonsultasi satu sama lain segera dalam hal atau ancaman serangan bersenjata di Malaysia atau Singapura untuk tujuan memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah sebagai tanggapan. FPDA mengacu pada zona ekonomi eksklusif dan juga penegakan hak ZEE. Suatu negara adalah urusan negara itu. Suatu negara dapat meminta bantuan negara lain untuk melakukannya. Israel dan negara Arab menurut Koni Rahakundini sejak 2018 tengah merancang Fakta Pertahanan Arab NATO. Suatu waktu kekuatan aliansi militer FPDA, AUKUS, Quad, dan juga rencana Fakta Pertahanan Arab NATO bisa berubah menjadi NATO Asia Pasifik yang membuat Indonesia pada posisi dikeroyok sama NATO seperti Rusia Asia yang akan dikeroyok NATO. Sebagai partai politik yang tengah berkuasa, Koni Rahakundini Bakri mengkritisi press release Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto merilis 4 poin dalam press release pada Jumat. Pertama, PDI menyatakan kekhawatirannya atas perang Rusia-Ukraina yang pasti akan memiliki dampak serius termasuk perekonomian dunia dan Indonesia. Perang menambah ketidakpastian baru. Seruan hentikan perang harus segera didorong atas inisiatif Indonesia mengingat bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Maka penjelajah harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peradilan. Kedua, dalam perspektif hukum internasional, apa yang dilakukan Rusia sangatlah tidak benar. Namun, berbagai bentuk provokasi dari North Atlantic Treaty Organization yang tentu saja melukakan, yaitu melakukan ekspansi pengaruh dengan memperluas keanggotaannya juga menyebabkan ketidakseimbangan konfigurasi kekuatan dunia yang mengarah pada hegemoni. Karena itulah, sesuai politik luar negeri bebas aktif, Indonesia harus mengambil prakarsa melalui PBB. Dunia harus bersatu untuk menghentikan perang. Jangan sampai persoalan itu membawa eskalasi perang yang lebih luas. PBB juga harus menunjukkan kepemimpinannya dengan dukungan sepenuhnya dari seluruh negara yang cinta damai, khususnya Indonesia. Ketiga, apa yang terjadi di Ukraina menunjukkan kebenaran pemikiran Indonesia. Soekarno, 17 Agustus 1945 sampai 12 Juni 1967, melalui pidato To Build the World Anew tahun 1960, bahwa negara-negara besarlah yang seringkali bertindak menciptakan instabilitas dunia melalui perang, baik itu dari blok barat maupun blok timur, dan dalam situasi itulah kepemimpinan Indonesia harus ditunjukkan bagi setiap upaya mewujudkan perdamaian dunia. Yang keempat, PDI juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak perang terhadap perekonomian Indonesia. Pada saat bersamaan terus mengambil inisiatif agar perang secepatnya diselesaikan melalui perundingan. Menurut Koni Rahakundini Bakri, poin 2 tidak seluruhnya tepat dan memahami Ukraina harus dilihat dari perspektif Indonesia di bawah AUKUS, Quad, FPDA, dan rencana Fakta Pertahanan Arab NATO. Poin ketiga menjadi antitesis karena yang mau dibangun Presiden Rusia Vladimir Putin adalah justru keseimbangan regional. Jangan salah, sekarang negara Timur Tengah sedang duduk bersama Israel menciptakan NATO Timur Tengah. Menurut Koni Rahakundini Bakri, Rusia sudah warn sejak 2008 agar Amerika dan NATO jangan ekspansi ke Eropa Timur. Tahun 2021 kemarin juga warn juga jangan main ke Ukraina isu. Di mana poin 4 dan
2, press release Hasto Kristianto juga sudah bagus, di mana poin 3 tergantung kita melihat dari perspektif mana. Menurut dia, justru tindakan Rusia against United States of America lewat NATO akan didukung Presiden Soekarno. Kembali pada Rusia, bagi Rusia, kata Koni Rahakundini Bakri, paling prinsip adalah soal kedaulatan dan ekspansi anggota NATO ke Eropa. Apalagi menyasar negara bekas wilayah USSR adalah ancaman. Ancaman yang harus diantisipasi dari awal karena tidak ada ketegasan dari Amerika Serikat dan NATO untuk tidak menerima Ukraina menjadi anggota. Bahkan sebelumnya, Ukraina secara lantang ingin menjadi anggota NATO dan kemudian dipersepsikan sebagai tantangan secara terbuka bagi Rusia. Demikianlah video daripada Jagat Militer, guys. Secara keseluruhan video ini jelas mengatakan bahwa pendirian Rusia apabila NATO membawa Ukraina sebagai sebagian daripada ahlinya, maka Rusia tidak berdiam diri. Dan ini menunjukkan satu sikap tegas daripada Vladimir Putin bahwa dia tidak bersetuju dengan apa yang Ukraina lakukan, karena dia boleh mengancam kepada kestabilan dan keharmonian Rusia pada masa akan datang. Dan Rusia tidak mau dikelilingi oleh kuasa NATO, guys. Oleh yang demikian, Rusia telah membuat satu tindakan seperti mana yang dibuat oleh Soekarno, yang mana membuat sistem non-blok dalam sebuah negara supaya memberi hak kebebasan kepada semua negara. Presiden Soekarno pernah berkata, kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan semua bangsa mesti mematuhi dan juga menghormati negara jiran, guys. Apabila perang antara Rusia dan juga Ukraina ini berlaku, terbukti bahwa apa yang Soekarno katakan pada waktu dahulu, non-blok itu perlu ada supaya kestabilan, keharmonian, kedamaian dapat terus dikekalkan, guys. Itu sedikit sebanyak pandangan dari Lepas Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini, Anda boleh komen di bawah, guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.